This is your moment. This is your moment in time. This is your moment. This is your moment to shine, to shine, to shine. Basically aku senang bunga, jadi awalnya memang aku menginisiasinya sih sendiri, cuman karena ada beberapa temen yang kebetulan juga sefrekuensi, suka sama bunga, suka sama seni lah, seni gitu, akhirnya ngajakin lah, ayo kita bikin yuk gitu. This day, this is your moment. Now's not the time for you to hold back. Don't overthink, it's time to react. Moment has come, don't let it slip away, away, away. It's closer than it's ever been, and now it's more than just a win. It's with. Hai people, kita ketemu lagi di Ini Usahaku. Dan kali ini kita akan ngebahas satu usaha yang isinya tuh bunga-bunga gitu ya. Jadi ini satu bidang usaha yang biasanya ngedekor di berbagai acara dan menggunakan itemnya itu bunga asli gitu ya. Dan kita udah ketemu sama ownernya sekarang, Bella Heka, owner dari Bflower ID. Bener nggak namanya Bflower ID ya? Bflower ID. Oke, itu Instagramnya @bflower.id. Bella apa kabar? Alhamdulillah sehat Hani. Sehat ya, kelihatan berbunga-bunga seperti bunga yang ada di sebelah sini. Bella sudah menjalankan usaha ini dari tahun berapa sih? Bflower itu berdiri sejak sebenarnya 2019 akhir, cuman kita open di 2020 awal. Tapi kita juga sempat cut dulu kan, nge-hold karena pandemi, jadi kita setahun vakum, terus kita lanjut lagi. Oke, dan Gitu. ini awal bikin sendiri dari memang suka berkreasi sama bunga atau udah bareng-bareng sama temen-temen atau gimana ceritanya? Basically aku senang bunga, jadi awalnya memang aku menginisiasinya sih sendiri, cuman karena ada beberapa temen yang kebetulan juga sefrekuensi, suka sama bunga, suka sama seni lah, seni gitu, akhirnya ngajakin lah, ayo kita bikin yuk gitu, kita bikin, ya udah akhirnya terus sama-sama gitu. Oke, ternyata ada kesamaan minat dan bakat ya bareng sama teman-teman. Ini kalau aku ngelihat dari Instagramnya kan @bflower, tapi flowernya tuh nggak yang FLOWER gitu kan? Ini dari bahasa apa dan artinya apa sih? Bflower sebenarnya sih, kalau flower itu yang FLOUER itu dari bahasa ini ya, Itali ya. Oh, bahasa Itali. Kalau B-nya sendiri kan karena saya namanya Bella kan, jadi aku bingung awalnya dikasih apa ya. Yaudah deh, tambahin aja nama depan Bella. Tapi kayaknya kalau Bella terlalu frontal banget kan ya, kayak ya kalau menjual, kalau enggak kan Iya. kayaknya kurang prestis kan. Nama Bella kan udah di mana-mana tuh. Akhirnya ya udah nama depan ditambahin flower aja, jadinya Bflower. Gitu. Oh begitu. Dan pertama kali belajar tuh dari mana sih? Apakah otodidak, ngeliat YouTube, atau belajar bahkan di kursusan? Kalau aku sih pertamanya tuh seneng dulu, terus otodidak aja. Dulu tuh dari sekolah sih sebenarnya, dari sekolah tuh suka bunga kan, suka ngerangkai-ngerangkai. Cuman ya nggak pakai teknik, asal-asalan aja gitu. Yang penting wah jadi gitu. Sampai akhirnya terus memutuskan untuk resign di salah satu perusahaan karena dulu saya join di salah satu perusahaan. Terus ikutlah kelas merangkai bunga sama kelas dekorasi gitu. Jadinya diberani-beraniin gitulah, udah harus berani, terus nekat aja udah harus usaha sendiri, ya udahlah ikut aja kelas supaya at least punya basic yang paling nggak standarnya tuh oke lah gitu, nggak asal-asal aja gitu. Oke, ini berarti benar-benar fokus untuk ngejalanin usahanya yang tadinya mungkin cuma menjadi hobi dan sampingan menjadi the main job begitu ya. Dan makanya standar itu penting sampai ikut pelatihan segala macam. Tapi terus ketika kemudian mengambil kelas-kelas tersebut ternyata beda jauh nggak sih dari yang sebelumnya yang ya pokoknya asal bisa gitu dan dengan ada teknik-tekniknya, atau sebenarnya kurang lebihnya ternyata udah tahu gitu? Sebenarnya kalau teknik beda jauh. Cuman karena menurut aku pribadi dalam sebuah seni itu tidak ada teknik yang mengharuskan apa ya, ibaratnya seni itu kan tanpa ya. Seni itu semakin kita bebas berkarya, menurut saya semakin indah, semakin bagus. Karena seni kan nggak ada patokannya ya, nggak harus yang gambar lurus tegak, semuanya harus lurus, enggak.
semakin itu. Bahkan kalau di seni kan gambar nggak beraturan aja menjadi sebuah nilai kan. Semakin nggak beraturan kayak lukisan tuh ya, lukisan abstrak itu semakin mahal gitu kan. Jadi memang beda jauh antara teknik dan nggak teknik. Cuman kalau kita lihatnya dari sisi keindahan itu sebenarnya nggak pakai teknik. Asalkan kita punya feel untuk wah ini bagus nih, itu bisa jadi bagus sih gitu. Oke, ini ngomong-ngomong soal lukisan ya, biasanya tuh anak-anak estetik kayak Bella ini punya banyak bakat gitu ya. Apakah juga diantaranya mungkin bisa melukis atau mungkin suka bikin-bikin kriya yang lain? Maksudnya diantara sekian banyak seni ya, kenapa pilihnya itu bunga? Iya benar sih. Dari beberapa seni yang aku pernah jalani, nggak expert. Berarti nggak baru ini ya? Iya, maksudnya iya kan kita semua kan sekolah sebenarnya dibekali pendidikan seni ya, cuman kita tidak mendalami itu. Nah, sepengetahuan yang pernah saya coba selama istilahnya pegang seni itu yang bikin kita healing, bikin aku ngerasa kalau aku ngelakuin hal itu, aku tuh ngerasa seneng, ngerasa happy. Apalagi menurut aku bunga itu salah satu media yang perantara kita menyalurkan energi positif kita buat orang lain. Karena kebanyakan kan menurut saya bunga itu punya filosofi kebahagiaan ya, filosofi penenang. Karena meskipun kadang bunga dipakai untuk bunga kematian, bunga itu kan melambangkan sesuatu kekuatan untuk menenangkan seseorang, walaupun itu dalam keadaan duka cita. Jadi aku ngerasa bunga itu punya meaning yang dalam, makanya aku seneng banget. Aku ngerasa tenang aja gitu, nggak tahu seneng aja. Makanya ya udahlah, aku memilih pekerjaan yang memang aku senengi gitu. Oke, ini ternyata nggak cuma sekedar lagi tren. Kan sekarang memang lagi tren tuh banyak dekor apa segala macam ya, tapi ternyata maknanya dalam banget ya untuk Bella sendiri. Dan baru tahu loh, oh makanya ketika dalam keadaan duka pun bunga ada di momen tersebut ya. Momen bahagia, momen sedih pun akan selalu ada begitu ya. Dan kalau di kehidupan sehari-hari Bella juga suka nggak sih untuk mungkin apa ya namanya, nggak cuma mendekor aja tapi juga tanam bunga atau ngerawat bunga, tanaman segala macam? Seneng banget karena dari kecil emang kebetulan kan ikut sama nenek. Biasa kan ya nenek itu kan banyak yang suka nanem halaman rumah, ada tanaman cabai, ada tanaman tomat, bunga kamboja gitu kan. Jadi sering ikut tuh nanem gitu, terus kebawa deh kayaknya jiwa ke nenek-nenekan ini ke bawah sampai besar, sampai pada akhirnya kalau setiap ngantor dulu kan kerja kan di perusahaan gitu kan, pasti selalu di meja itu ada bunga hidup, tanaman hidup gitu. Oke, aduh itu benar-benar bunga tuh sudah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan Bella ya. Kelihatan kok cewek bumi ya. Cewek bunga banget. Dan kemudian ketika yang tadinya hobi dan sesuatu yang memang sangat dicintai sekali ini dijadikan sebuah bisnis, dijadikan sebuah pekerjaan. Ada beban tersendiri nggak sih? Karena kan tadi dibilang bunga ini menjadi momen healingnya Bella. Tapi kemudian kalau ini menjadi sesuatu yang kerja, harus ketemu sama deadline, ketemu sama klien dan lain sebagainya, kerasa jadi beda nggak ini hobinya? Enggak juga sih, karena kan dibalik apa ya? Dibalik pekerjaan pasti ada sesuatu yang harus kita perjuangkan kan. Nggak mungkin dong kita bekerja senang-senang aja kan, nggak mungkin. Bahkan dalam nggak bekerja pun kita mau misalnya mau healing nih ke suatu tempat, kita juga butuh effort buat OTW jauh, berpanas-panasan gitu kan. Jadi aku menikmati aja sih setiap prosesnya, walaupun itu mungkin prosesnya nggak mudah dan bukan suatu proses yang menyenangkan, tapi in the end resultnya kan kita bisa merasakan gitu. Apalagi kalau misal kliennya walaupun udah dikejar-kejar deadline, tapi kliennya pada akhirnya ngomong seneng, puas gitu ya. Terus event itu dia nggak ngomong puas, tapi dia misalnya update status happy banget, ini ada yang ngasih siapa walaupun nggak tahu, tapi kan kita perantara dari itu semua gitu kan. Kita ngerasa kayak wah ikut seneng nih, ada seseorang yang seneng dengan hasil karya kita walaupun dia nggak tahu siapa yang bikin kayak gitu. Oh, ternyata begitu ya, kita kalau dikasih bunga aja udah seneng, ternyata nggak cuma yang dapat aja, yang bikin pun juga seneng ketika kita ikut seneng ya. Menarik ya ternyata. Dan kalau misalnya ngomongin bisnis soal dekorasi, apalagi yang bareng pakai bunga-bunga gini, biasanya kan identiknya mahal ya nggak sih?
Apalagi kalau pakainya bunga hidup, mungkin di dekor-dekor acara segala macam. Kalau misalnya mau murah, yaudah pakai bunga plastik aja gitu kan. Ini kalau seperti yang kita lihat di belakang kan bunga hidup. Apakah memang Bella dalam setiap dekorasinya, karyanya ini menggunakan bunga hidup, atau ya bisa dikombinasikan dan juga bisa disesuaikan dengan harga? Sebenarnya kalau Bella sendiri sih dari awal pengennya patternnya itu memang bunga hidup ya. Cuman karena semakin kesini semakin banyak selera pasar yang mungkin kita, mohon maaf, menyesuaikan budget ya. Jadinya it's okay lah, kita nggak apa-apa pakai bunga palsu juga. Tapi sejauh ini untuk di flower sendiri belum pernah pakai bunga palsu sih untuk dekorasi dan bunganya. Oke, jadi dari konsepnya pun diamini oleh para kliennya ya. Baik, kita masih akan ngomongin banyak hal soal bisnis di bidang dekorasi bunga ini bareng sama Bella. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Halo sedulur Semarang, udah pada tahu belum? Kalau di kota Semarang ada wisata keluarga yang asyik, yaitu Taman Lele. Yeah, I'm going for Harga tiketnya mulai dari Rp6.500 untuk hari biasa dan Rp8.000 untuk hari Minggu dan tanggal merah. still I run toward the wind. Di sini tersedia berbagai fasilitas seperti jogging track, panggung untuk pertunjukan kesenian, dan kolam renang dengan tiket seharga Rp7.500 aja. Penginapan dengan 10 kamar ini harganya mulai Rp200.000 aja. Wisata Taman Lele memang cocok banget jadi tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Siapkan jadwalmu sekarang untuk berlibur ke Taman Lele, Kota Semarang. Oke, kita masih di Ini Usahaku episode bflower.id. Dan sekarang kita akan tanya-tanya ke Bella soal tadi kan udah masalah harga dan juga konsepnya ini kalau bisa memang suka dengan bunga asli begitu ya, tapi juga bisa disesuaikan dengan budget. Tapi kalau boleh tahu startnya tuh range-nya berapa sampai berapa sih? Kalau untuk harga tergantung ya. Kalau misalnya untuk buket bunga itu mungkin start dari 75.000 bisa sampai tak terhingga sih ya. Karena kan bunga kan banyak nih jenisnya, ada yang bunga lokal, ada bunga yang impor. Jadinya kita menyesuaikan aja, ada budget berapa atau mungkin ada request tertentu gitu. Jadi kita fleksibel. Sebenarnya pun juga nggak start 75.000 juga bisa sih, asalkan memang kebutuhannya seperti itu. Misalnya cuma butuh setangkai terus dikasih kata-kata, ya why Bisa not? ya? Kenapa aku nggak terima juga kan gitu. Berarti nggak ada minimal ordernya juga? Nggak ada sih. Nggak ada. oke. Selagi memang kita pas available, kita pas ada, kita pasti bisa sih. Dan biasanya sejauh ini sudah pernah menerima orderan dalam bentuk apa aja? Tadi kan berarti paket bunga. Bunga, terus bunga meja, table flower, terus ada welcome sign untuk biasanya juga ucapan selamat, congratulations untuk opening usaha acara gitu. Terus kita dekorasi pernikahan, dekorasi lamaran, sama untuk seserahan, sewa dan hias seserahan. Berarti bisa juga ya kalau mau hias-hias seserahan, apalagi mau pakai bunga lewat bflower ya. Oke. Dan sejauh ini pengalaman paling menantang dalam mendekorasi menggunakan bunga pernah nggak? Pengalaman paling menantang pernah banget. Apa tuh? Kita awal-awal sih, kita bener-bener konsepnya itu kita pengen nyari segala sesuatu itu dari kita gitu loh, langsung. Jadi sampai kita tuh pernah ambil daun kering, itu bener-bener kita yang ambil di pohon kelapa. Tapi ada tukangnya sih, kayak yang bener-bener kita pilih-pilih daun keringnya kayak gitu. Terus sama-sama, kalau orang lain kan mungkin terima jadi aja ya beres. Tapi karena waktu itu tahun 2020 awal itu belum tren bunga kering, daun kering. Jadi kita bener-bener Nyari daunnya? Seniat itu nyari daunnya, terus kita Dikeringin potong-potong. sendiri? Iya, daunnya kering sih, memang daun udah kering. kering. Jatuh gitu kan, daun kelapa gitu kan. Terus kita geret-geret daunnya sama-sama gitu. Padahal kan gede juga ya daun Gede kelapanya banget, gitu. gede banget. Terus kita naikin ke mobil pickup gitu. Ya sampai segitunya, kita potong-potong Wow. sendiri gitu. Oh, oke. Ternyata bahkan kayak gitu di tangan orang yang kreatif itu berguna ya. Kalau enggak kan biasanya udah dibuang aja. Ya buat apa gitu kan. Oke. Dan kemudian kalau mau pesen untuk dekorasi ataupun yang kecil-kecil itu kan pasti
butuh waktu ya untuk bikinnya. Berarti paling nggak ordernya hamin berapa tuh? Paling enggak Hamin 2 sih sebenarnya, aman kita Hamin 2. Cuman kalau kebetulan pada saat itu ada, hari itu ada ya kita bisa juga. Cuman aman minimal Hamin 2 aja sih. Oke, itu untuk yang mungkin kecil-kecil ya. Kalau untuk dekorasi pernikahan, paling nggak berapa lama berarti? Paling enggak minimal Hamin 2 minggu. Hamin dulu. 2 minggu kita bisa sih. Nah, ini kalau ngomongin soal pernikahan, trennya di Kota Semarang tuh kayak gimana sih untuk dekorasi? Kalau untuk saat ini ya tren di Kota Semarang itu kita pakai backdrop yang menggunakan bahan dasar triplek, terus habis itu bunga-bunganya itu udah nggak rastik-rastik lagi. Dulu kan kita sempat tren Ya, rastik, rastik. sekarang udah nggak. Sekarang tuh kayaknya kiblatnya lebih ke fresh flower. Jadi lebih berwarna ya? Lebih berwarna, yang warna-warna cerah. Cuman karena mungkin fresh flower itu mahal ya, saat ini makin mahal. Jadinya banyak pendekor yang kasih trik di mix sama artificial flower gitu. Oke. Trennya masih ke warna-warna ini sih, warna-warna yang terang. Sekarang kayak misalnya kuning, merah gitu, biru. Tapi Sekarang ada mulai- color of mulai- the year nggak? Ada. Apa tuh? Beberapa orang, beberapa orang ada yang memang ngikutin gitu ya. Tapi ada juga yang memang nggak suka ngikutin, memang sukanya merah, ya udah merah Iya. semua gitu kan. Tapi kalau color of the year itu tetap ada. Misal kayak tahun kemarin lagi hits warna-warna soft, kayak pink soft, putih gitu kan. Cuman kalau saat ini sih itu warna terang sih, Warna terang. depannya warna terang gitu. Oke, baik. Dan dalam ngegarap bisnisnya ini, Bella dibantu sama berapa orang sih? Udah punya karyawan mungkin atau sistemnya freelance atau seperti apa? Kalau untuk karyawan tetap kita memang belum ada, tapi kita freelance. Jadi memang per event misalnya kita ada dekorasi yang membutuhkan banyak orang, ya aku nge-hire banyak orang gitu. Cuman kalau memang kebetulan nggak banyak, ya nggak semuanya diajak juga gitu. Jadi kita fleksibel aja. Sesuai kebutuhan ya. Dan kemudian kalau untuk masalah SDM bagi bisnis dekorasi seperti ini, jadi salah satu tantangan nggak sih? Karena pasti kan tangan-tangannya beda nih, harus tangan-tangan yang kreatif juga yang bisa ngedekor segala macam. Apakah memang di awal akan diberi pelatihan terlebih dahulu atau seperti apa? Kalau untuk SDM-nya ya, SDM tuh sebenarnya bener sih, memang harus ada pelatihan. Cuman aku lihat-lihat dulu orangnya. Kalau karena gini, kepribadian sih, mohon maaf. Kepribadian itu mempengaruhi selera. Oke. Jadi kebanyakan orang-orang yang menurut saya ya, yang mempunyai taste yang sama itu adalah orang-orang yang friendly, yang humble. Karena mereka bisa mengekspresikan apa ya istilahnya, Perasaan gitu ya. ya? Jadi itu ngaruh banget ke hasil ini. Jadi orang-orang yang gemar pelajaran, mungkin kayak dia jago matematika, jago bahasa Inggris, mungkin kawan saya dulu ya. Ketika saya ajak, yuk mau nggak? Saya kasih pelatihan nih, misal kayak saya ajari beberapa kali, dia tetap nggak bisa explore karena dia mungkin gimana ya, Lebih ke olah pikirnya ya untuk seni itu kurang gitu ya. Jadi lebih ke pendidikan yang formal, atau gitu ya. gitu iya. Jadi memang kalau untuk awal sih melihat dari pertama kepribadian, kedua kemauan, ketiga kita pelatihan. Oh, oke. Sebenarnya semuanya bisa dipelajari. Cuman kalau ingin lebih mudah dan ingin cepet taste-nya tuh nyambung, itu ya itu aku tiga hal itu. Oke, dan kalau misalnya ngomongin bisnis ini untuk apa ya, pemasukan sendiri gitu, cukup menjanjikan nggak sih bidang dekorasi? Kalau untuk Beflower sendiri untuk saat ini ya dibilang menjanjikan banget ya enggak, dibilang tidak menguntungkan juga enggak. Tapi alhamdulillah saat ini karena mungkin faktor pandemi sudah berkurang, orang-orang udah pada nikah gitu kan, acara-acara aja udah berani gitu, nggak ada peraturan PPKM dan sebagainya. Alhamdulillahnya sih semakin kesini kita semakin berkembang dan semakin banyak yang ini sih yang order gitu. Oke, jadi untuk peraturan mengenai COVID-19 ini juga sangat berpengaruh terhadap bisnisnya ya. Sangat. Oke, dan kemarin ketika ada COVID dan memutuskan untuk kita hold dulu gitu, terus apa yang dilakuin? Waktu itu banyak sih sebenarnya, kayak misalnya teman-teman juga mulai pekerjaan baru, salah satunya ada yang
bekerja di perusahaan lain juga. Tapi untuk Bella sendiri kemarin juga tetap jalan sebenarnya. Cuman kita kan nggak bisa yang dekorasi besar seperti dekor nikahan, lamaran itu nggak bisa. Jadi sekedar kayak jual bunga buket kayak gitu-gitu aja sih, yang kecil-kecil aja gitu. Jadi tetap berjalan, meskipun di tengah keadaan yang sulit begitu ya. Dan alhamdulillah ini sekarang sudah mulai kembali lagi. Alhamdulillah. Baik, setelah ini kita bakal belajar bareng ya sama Bella untuk melihat seperti apa sih cara merangkai bunga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ini Usahaku. Memories of walking by your door. Never saw you like this before. So take your hands off your heart and hold me tight. I know I've told you 70 times, I'll tell you again, cause you think that I lie. But I keep falling when I look in your eyes, when I look in your eyes. Yeah, I think I love you a little bit more. The way that you kiss me, you know I'm all yours. I'll tell you again when you open your eyes, when you open your eyes. You're my lost paradise. Oke people, kita lanjut lagi di Ini Usahaku, dan seperti janji kita tadi, sekarang kita akan belajar untuk merangkai bunga. Kalau aku biasanya merangkai kata-kata, sekarang merangkai bunga. Kita belajar merangkai bunga. Gimana nih Bel, peralatannya apa aja yang dibutuhin? Mungkin basic aja sih, kayak gunting kertas, karena ini kita mau potong wrappingnya, kertas wrapping. Ini kertas Iya, wrappingnya kertas wrapping. Super estetik loh, ini aku kira koran dari mana gitu ya. Koran zaman dulu ya. Terus. Itu terus butuh gunting tanaman ya, buat kita buat gunting bunga. Siapa tahu ada bagian-bagian yang nggak dibutuhin. Terus ada pita nanti untuk mitain ya di akhir, sama ada ini solasi. Nanti untuk Ini kalau mikat ini? ya. Kalau solasi nggak ngebantu, biasanya aku pakai ini supaya lebih kuat aja gitu. Dan hari ini kita pakai bunga apa aja nih? Hari ini aku bawa krisan, ada krisan Fuji ya, Fuji atau krisan. Ini yang warna ungu magenta, terus ada carnation warna. Oh, ini bunga carnation Iya, ya. carnation ini yang warna pink soft Taunya sama biasanya yang kayak susu kenal manis. terus ada ini yang warna putih itu? putih juga. Oh, terus masih ini carnation ya? bener, ini ada gompi namanya gompi putih sama gompi warna pink. Oke. Kalau yang ininya apa nih? Ini daun apa sih, aku lupa namanya. Ini sebenarnya jarang aku Pelengkap pakai. gitu ya? Ini barusan pertama kali aku pakai ini. Oh, malah pertama kali. Baru pertama kali. Jadi selamat mencoba, semoga nanti hasilnya. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Gimana? Oke. Yang harus dilakukan Untuk pertama. pertama kali mungkin kita pilih bunga dulu ya. Kita pilih bunga mana yang mau kita rangkai. Aku mungkin basicnya pengen pakai yang warna ini, gompi yang warna pink. Perlu dibantuin? Nggak usah. Oke. Jadi karena ini harus menggunakan satu tangan aja. Oh, Gini, gitu. jadi ada teknik namanya teknik spiral teknik. Kita pakai teknik spiral. Gini, teknik spiral itu harus 3 gini ya Bun ya, harus. Oh, jadi apa memang namanya? harus cara pegangnya aja beda Ya, ya? cara pegangnya Wow. beda. Ada 1, kita tumpuk 2, terus 3 gini. Oke, baik. Udah, terus kita lanjutkan ke layer berikutnya, layer bunga yang lain. Mungkin aku mau pakai yang ini yang putih ya. Biasanya Kita pengerjaannya sematkan. berapa lama sih? Untuk pengerjaannya fleksibel sih Bun. Bun. Nggak apa-apa, ini yang nonton bunda-bunda juga. Ya di karena rumah. zaman sekarang kan ya biasa kan iya kan Iya. Bun ya kan sis gitu kan. Untuk yang standarnya sih kurang lebih 1 jam, tapi bisa lebih cepat. Kadang bisa juga kalau memang yang tipe-tipe bunganya advance yang gede gitu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Karena kerapian, terus detail itu kan juga harus kita pertimbangkan juga gitu. Ini untuk layer kedua, ada warna putih. Terus untuk layer ketiga mungkin aku mau kasih langsung aja daun ya. Oh, ya. Ini biasanya kalau untuk layer-layernya tuh juga ada aturannya nggak sih? Mungkin warnanya yang cerah disatuin sama warna yang gelap. Ya tergantung tone warnanya, kita mau pilih tone warna apa. Kalau misal memang konsepnya warna yang soft,
saran aku sih lebih baik memang warna-warna soft itu yang warna-warna apa ya, istilahnya yang berwarna itu nanti dijauhin sama yang warna-warna warna-warna dasar seperti putih, krem gitu. Jadinya lebih apa ya Bun, lebih Kelihatan gitu ya nanti ya? kelihatan nantinya. Tapi kalau untuk warna-warna cerah sih itu lebih cantik malah dijadikan satu. Jadi kayak sekarang sih zamannya jadi kayak mix color gitu ya. Jadi warnanya berwarna-warni nyala gitu kan. Tapi kali ini aku bawanya yang memang warna-warna soft gini ya. Terus setelah daun mungkin aku mau kasih yang ini warna magentanya cantik Fuji banget. tadi itu ya? Iya, Fuji. Ini biasanya pegel nggak sih kalau bikin bunga-bunga kayak gini? Pegel banget. Apalagi kalau bikin dekorasi nikahan kan Waduh. gede gitu ya. Ya kalau dekorasi nikahan itu paling enggak kita makan waktu minimal 5 jam. 5 jam minimal 5 ya. jam, ya 5 sampai 8 jam. Makanya kadang bisa dari malam, dari Sampai pagi-paginya. pagi, benar banget. Dan biasanya kalau bunga fresh flower kayak gini tahan berapa lama? Kalau untuk fresh flower mungkin sekitar 3 hari 4 hari. Kalau memang itu nggak direndam di air ya 3 hari lah. Tapi kalau direndam di air mungkin bisa sampai 1 minggu sih. Masih kuat 1 minggu. Dan kalau misalnya kita punya bunga habis dapat the bucket gitu kan, nah biar dia bisa awet lebih lama, biasanya dikasih apa? Ada tips nggak? Kalau untuk buket bunga itu kalau pengen awet biasanya memang direndam di air sih ya. Untuk batangnya yang ujung ini harus kena air, jadi dia tetap tumbuh, warnanya tetap mau nyala juga. Tapi kalau sekarang ada teknik sendiri yang untuk mengawetkan bunga. Oh, Jadi dia seperti di apa ya, dipres pakai apa ya, semacam kaca gitu ya Bun ya. Jadi itu nanti bakalan jadi bunga abadi gitu. jadi bunga abadi. Jadi kalau misalnya bunga waktu wedding mau diabadikan bisa ya? Bisa banget. Kalau untuk buket pernikahan pengantin kayak gitu, sekarang ada tren khusus nggak? Misalnya pakai bunga-bunga apa? Iya, sekarang lagi tren pakai bunga anggrek. Anggrek ya? Oh, Anggrek, oke, sekarang oke, oke. anggrek itu lagi musim banget Nggak dicari. sepohon ini bisa dia nempel itu nggak kan ya? Itu Mbak suka pakai anggrek untuk ini untuk wedding buketnya ya. Oh. Tapi kalau untuk dekorasinya sih biasanya sepohon-pohonnya Bun. Oh iya. Iya. Jadi nggak cumanya sekedar mawar aja gitu ya? Gak sekedar mawar aja. Kalau zaman dulu kan orang ngiranya wah mawar tuh bunga yang ini ya, yang selain yang paling cantik lah. Kalau nggak ada mawar tuh rasanya nggak afdol gitu ya. Cuman menurut aku untuk saat ini sih banyak bunga-bunga lain yang nggak kalah cantik, yang mungkin bisa lebih cantik sih daripada mawar, karena kembali lagi ya ke selera sih ya. Iya. Selera setiap orang gitu kan. Oke. Dan kalau yang dibikin kali ini temanya apa dan biasanya digunakan untuk acara atau momentum apa? Kalau ini sih mungkin bunganya karena warnanya pink dan ungu yang sweet gini. Mungkin untuk apa ya, bunga gift untuk Pacar atau buat ayang ya? Buat ayang, iya ayang, buat ayang. Oke. Dan kalau untuk acara-acara tertentu kan bunga pasti ada yang sesuai, enaknya pakai yang ini, pakai yang ini. Biasanya gimana sih Bel? Untuk acara, misalnya untuk acara apa ya? Anniversary atau kayak tadi kan nikahan mungkin pakai anggrek, atau mungkin buat temen yang baru Iya. lahiran gitu. Ada tipsnya nggak untuk milih bunga apa? Mungkin kalau untuk orang ini ya melahirkan atau apa itu lebih ke warna sih Bun. Warna. Oh, Iya, lebih ke warna. warnanya gimana tuh? Jadi kalau misalnya ada kan misal lahirannya anak perempuan, kita kasihnya yang warna-warna perempuan, yang sweet, yang tone colornya tuh soft. Tapi kalau anak laki-laki lebih ke warna biru, putih, oke. coklat, merah gitu kan. Tapi kalau bunga biru tuh ada nggak sih? Bunga biru sih ada, cuman langka ya. Itu biasanya tumbuhnya juga nggak di Indonesia, jarang. Jadi kalau biasanya ada di Indonesia pun itu pasti udah di ibaratnya di apa ya, di remake lah ya. Oh, iya. Biasanya pakai ada kayak gitu nggak? Misalnya pakai teknik coloring? apa Ya segala macam? ada teknik coloring, menggunakan bahan-bahan tertentu yang bisa mengubah warna-warna bunga gitu. Oke, baik.
Tapi sebenarnya setiap bunga tuh punya lambang atau filosofi tersendiri sih. Kayak bunga lili itu melambangkan kesucian dan kedamaian gitu. Kalau mawar merah melambangkan kasih sayang dan cinta gitu. Nah, kalau bunga yang kita pakai kali ini apa nih? Aduh, ini melambangkan apa ini ya? Kalau filosofinya saya kurang tahu juga sih. Karena banyak banget kan ya jenis bunga, jadi mungkin aku nanti sekalian belajar ilmu filosofi ya, filosofi bunga. Ya bisa jadi konsultan gitu ya untuk bunga dan Iya. arti-artinya. Ya. Biasanya kalau ngambil bunga dari mana? Nggak dari kebun tetangga kan ya? Tapi pernah juga, ya pernah juga. Enggak sih, lebih tepatnya pernah juga saya ambil dari lingkungan sekitar sih. Kayak misalnya mama suka tanaman ya, ada daun namanya tuh apa sih? Daun gajah apa? Kuping gajah ya? Kuping gajah. Nah, Oh, bisa daun, dipakai juga. daun kuping gajah itu ternyata setelah aku aplikasiin ke bunga, itu dia kayak punya apa ya, nilai yang nggak dipunyai daun lain gitu loh. Woi. Jadi dia karakternya tuh kuat dan mahal. Oh, Menurut saya ya, oke. kita bikin filosofi sendiri nih. Karena memang dia kan warnanya hijau tua nih ya, Iya. hijau tua, terus dia juga punya seperti garis-garis atau pattern-pattern Iya. yang jelas kan, putih. Apalagi gitu. teksturnya kan kayak agak-agak kayak bludru Nah, gitu kan. teksturnya kan gitu kan. Jadi aku menganggap bahwa daun kuping gajah itu punya makna yang kuat dan bikin rangkaian bunga atau dekorasi itu jadi terlihat mahal gitu. Jadi aku sering mengambil daun itu dari kebun mama gitu. Kalau mama tahu-tahu loh kuping gajahnya kok hilang. Ternyata dipakai ya. Dan kalau untuk bisnis seperti ini ada peak season, low seasonnya gitu nggak sih? Oh, ada banget. Kalau bunga kan kita biasanya mengikuti ini ya Bun, kayak misalnya pas Valentine itu pasti rame, Oh. terus waktu musim nikah, karena kalau orang Jawa gitu kan masih banyak orang-orang yang mempercayai tanggal-tanggal sakral, bulan-bulan yang baik gitu kan. Jadi biasanya itu rame sih, dan tentunya harga bunga Naik ya. naik drastis. Oke people, dan ini dia hasil jadinya yang tadi kita bikin. Kalau pengen buket bunga seperti ini, tinggal nanti pesan aja di Bflower. Bisa pesannya lewat mana, Bel? Bisa pesen melalui Instagram Bflower di bflower.id atau juga di Instagram pribadi saya di BHEKAA. Mungkin itu aja sih Bun. Oke, Karena infonya lebih baik. banyak di situ ya. Iya, dan jangan lupa untuk di follow biar nanti nggak ketinggalan info-info selengkapnya. Kadang juga ada giveaway-nya ya. Dan terima kasih buat Bella yang sudah kasih infonya bareng sama kita dan mau sharing. Dan buat people yang punya usaha unik dan menarik lainnya, pengen kita liput, boleh langsung aja DM ke Instagram @semarangpemkot. Buat nanti usaha yang terpilih akan kita liput secara gratis. Dan jangan lupa untuk saksikan program-program kita. Di hari Senin ada Ngobras, di hari Selasa ada Ngopi, kemudian di hari Kamis ini usahaku bakal tayang, di hari Jumat ada Jelajah Semarang, dan di hari Sabtu ada kuliner atau kulik jajanan Semarang. Dan buat people, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Hani pamit bareng sama Bella. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.